Selamat datang di R Programming Tutorial keempat. Kali ini kita akan belajar conditional statement if else. Selamat menonton, selamat belajar. Oke, pertama kita buka RStudio-nya, lalu kita ketikkan rm list ls itu untuk menghapus semuanya. Nah, kita akan menggunakan conditional if statement ya. Nah, kita akan beri contoh untuk membedakan bilangan positif, negatif, nol dan sebagainya. Nah, kita input satu variabel A, kita masukkan nilai 5 misalnya contoh, lalu kita tulis if buka kurung A lebih besar dari 0, pakai kurung kurawal, print jika A itu memenuhi kondisi itu akan kita print A bilangan positif. Nah, kita run, nah benar bahwa 5 itu bilangan positif. Gitu kan. Nah, sekarang kita ubah jadi negatif 5 tidak keluar ya karena tidak ada kondisi untuk A-nya kurang dari 0. Nah, bagaimana supaya kita munculkan jika A-nya bernilai negatif, tetap kita ingin munculkan suatu penanda, suatu teks. Nah, kita gunakan perintah else. Jadi setelah if, kita harus tambahkan else. Jadi if bla bla bla, jika A-nya lebih besar sama 0, bilangannya non negatif, else gitu kan, berarti di luar itu atau kalau dalam hal ini A lebih kecil dari 0, maka kita akan keluarkan bahwa A itu adalah bilangan negatif ya. Jadi jika A-nya lebih besar dari 0, bilangannya non negatif. Jika A lebih kecil dari 0, maka bilangan negatif. Nah, jadi min 5 kita masukkan jadi bilangan negatif. Lalu kalau 0, kita masukkan 0 bilangan non negatif. Lalu kalau 100, kita run lagi. Oke, 100 bilangan non negatif. Nah, sekarang gimana kalau kondisinya menjadi 3? Kalau if dan else saja cuma bisa ada 2 ya. 2 result berbeda. Nah, kita gunakan dengan perintah else if. Nah, jadi kita tambahkan selain ada if, else if, lalu else. Jadi itu menjadikan 3 kondisi atau menjadi 3 syarat ya. Gitu seperti ini. Jadi jika A-nya lebih besar dari 0, ya kan kita masukkan. Jika A-nya sama dengan 0, bilangan 0, dan selain itu bilangan negatif. Oke, lalu kita uji ya bahwa yang selain itu bilangan negatif. Nah, kita uji dengan memasukkan nilai A-nya 100. Ya, betul ya, 100 adalah bilangan positif. Lalu kita ubah A-nya 0. Jika A-nya 0, maka harapan kita keluar adalah 0 adalah bilangan 0. Betul. Nah, bilangan negatif bagaimana? Jika A misalnya negatif 50, nah, kita lihat bahwa negatif 50 adalah bilangan negatif. Jadi udah terbukti bahwa benar ya. Gitu. Nah, lalu gimana kalau ada beberapa nilai yang ingin kita uji coba? Jadi A-nya itu nilainya bukan satu angka, tetapi kita udah langsung punya serangkaian angka gitu. Nah, kita bisa gunakan kombinasi antara vektor dengan if else statement. Nah, ini misalnya kita bikin uji coba suatu vektor yang berisi angka 5, 10, 3, 7, 8, 16. Nah, kita ingin cek apakah angka-angka deretan angka-angka ini adalah bilangan genap atau ganjil. Nah, bagaimana untuk menentukan bilangan ganjil atau genap? Kita gunakan dengan sisa hasil bagi, yaitu dengan modulo. Nah, tanda modulo di R adalah persen-persen. Jadi persennya double, lalu 2. Berarti sisa bagi uji cobanya 0. Jika tidak ada sisa, dibagi dengan 2, maka genap. Jika ada sisa, maka ganjil. Lalu kita print ya hasilnya seperti apa. Urutannya sesuai dengan vektor awal input. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu ganjil, genap, ganjil, ganjil, genap, genap, ganjil, genap. Gitu. Supaya lebih mudah bacanya, kita urutkan. Nah, seperti itu. Oke, demikian video tutorial R Programming keempat kali ini. Terima kasih telah menonton. Ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih.